Halo teman writers, setelah minggu-minggu sebelumnya kita itu bahas science fiction dan gitu crime fiction. Saatnya hari ini kita bahas yang manis-manis dulu ya, romance story. Teman-teman, ini dia buku hari ini akan kita bahas ya di bedah novel belajar nulis hari ini. Judulnya adalah Maafkan Aku Telanjur Mencinta. Jadi ini novel karya dari Mbak Kanaya Aprilia dan terbitnya di Loveprint Publishing ya. Jadi kalau secara book performance-nya ini menggunakan cover yang glossy, yang berkilat seperti itu ya. Dan juga ini karakter dari covernya itu sangat mewakili sebenarnya apa isi dari novelnya ini sendiri ya, romance tentu saja. Bisa langsung ya kan menetapkan kategori penyuka atau penggemar bacaan seperti ini melalui covernya saja ya. Dan seperti biasa Loveprint kalau dalamnya itu layoutnya rapi, kertasnya tebal dan juga keren sekali, enak dibaca ya. Jadi namun mungkin beberapa kali aku menemukan editing dari Loveprint ini masih cukup banyak sekali typo ya kan teman-teman, dan juga mungkin beberapa buku sepertinya penulis itu ya karena ini penerbit indie, makanya penulis itu dituntut untuk self editing. Kalau misalnya mau terbit di Loveprint Publishing, tapi itu tadi kalau misalnya dengan cara self publishing mungkin teman-teman harus punya kemampuan self editing atau juga punya akses untuk editor ya kan, professional editor atau personal editor ya. Langsung aja hubungi Loveprint melalui media sosialnya, sudah aku letakkan di description box. Nah, untuk teman-teman yang ingin kenal lebih lanjut sama Mbak Kanaya Aprilia ini, juga aku sudah cari media sosialnya ya, dan sudah aku letakkan alamatnya di media sosial. Jadi teman-teman bagi penggemar-penggemar cerita-cerita yang memang ada dalam genre yang sering digarap oleh Mbak Kanaya ini, bisa langsung aja lihat, cek media sosialnya, cerita apa saja yang lagi update ya dari beliau. Oh, ini adalah cerita kehidupan cinta seorang gadis bernama Kirana. Persis 5 tahun setelah dia mengalami patah hati yang amat sangat ya, ketika dia ditinggal menikah oleh kekasihnya yang bernama Lucky, dan menikahnya nggak tanggung-tanggung dengan sahabat sendiri. Kemudian dia menjauhi ya kan mereka berdua, sahabat dan mantan pacarnya itu. Dia pergi ke kota lain ya kan untuk tinggal bersama keluarganya kembali di Makassar ya kan. Kemudian di sana dia ya menata hidupnya kembali. Kemudian dia mendapat pekerjaan yang lumayan keren ya di sebuah perusahaan, dan punya bos yang sangat ganteng sekali, yang sangat tampan, nama Ansen. Jadi Ansen ini seorang duda guys, tapi dudanya duda keren bet ya kan. Tapi tanpa diduga, once upon a time ya kan, pada suatu hari ketemu lagi, ya ampun, ketemu lagi si Kirana ini sama mantan pacarnya si Lucky ini tadi, yang tentu saja masih suami si Rachel ya kan, masih suami sahabatnya. Rupa-rupanya kan woi si Lucky ini jadi manajer cabang kantor orang itu. Ya ampun, astaga naga, jadinya sangat mengerikan kayak gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, masih cinta ini mungkin ya, sudah mulai agak sembuh nih luka hatinya, datang pula lagi si Lucky ini. Well, apa yang terjadi setelah itu? Ya kan, udah gitu nanti kan ada rahasia-rahasia yang akan terbongkar ya kan ketika pertemuan kembali mengenai permasalahan mereka di masa lalu. Jadi ayolah sama-sama kita breakdown novel Maafkan Aku Telanjur Mencintai ini supaya kita bisa tahu cerita yang lebih dalam lagi. Udah gitu juga aku udah nyiapkan ini ya setidaknya 3 hal teknik kepenulisan ya yang kita bisa pelajari dari novel ini. Maka tonton terus sampai habis. Jadi kan woi, ide ceritanya tuh sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana menurut aku, dan juga mungkin bagi penggemar-penggemar genre romance itu teman-teman sudah biasa melihat ide cerita yang seperti ini ya teman-teman. Tetapi jangan salah, gaya ceritanya atau gaya penuturannya itu yang bikin cerita ini berbeda dari cerita-cerita yang sudah pernah ada. Tentu saja setiap orang atau individu penulis itu punya gaya ceritanya masing-masing kan teman-teman. Nah, di sini juga uniknya itu di dalam itu
itu ada banyak sekali istilah-istilah fashion gitu ya kan, mode rambut, gaya baju, gaya sepatu, pokoknya fashion lah semuanya gitu ya. Dan hal-hal yang ngetren gitu kan di kalangan-kalangan atas gitu, sosialita. Nah, kita bisa belajar banyak juga dari sini ya. Nah, yang terpenting lagi, penyusunan kalimatnya itu sudah cukup enak lah dibaca gitu ya. Struktur kalimatnya itu tidak kacau balau, jadi kita enak gitu bacanya ya kan. Nah, ya memang meskipun seperti aku bilang di awal tadi, masih kita temukan beberapa typo, juga penggunaan kata-kata yang kurang baku. Ini langsung kita masuk tata bahasa ya teman-teman. Ya sedikit saja lah tentang kalimat yang misalnya sebenarnya dia sudah bisa jadi kalimat baru karena subjeknya sudah baru ya kan. Kita kan diberikan titik karena sudah bisa jadi kalimat baru, tetapi hanya dibuat koma gitu ya. Itu saja sih sebenarnya ya. Temukan di sini penulisan dialek teks, tanda bacanya khususnya itu juga ada sedikit yang keliru. Jadi bagi teman-teman misalnya masih kesulitan dalam menuliskan tanda baca dialog teks, itu bisa langsung berkunjung ke sini ya. Soalnya kita pernah bahas mengenai cara penulisan dialog di dalam sebuah novel. Yang sangat-sangat perlu diperhatikan di dalam novel ini adalah penggunaan di ya teman-teman. Penggunaan di sini masih beberapa ada yang keliru, mungkin kelewat waktu saat editing ya teman-teman. Jadi di itu kan ada dua ya kan, satu berfungsi sebagai imbuhan dalam kalimat pasif, satu lagi dia sebagai kata depan atau preposisi untuk menunjukkan tempat gitu ya kan. Jadi makanya penulisannya itu beda, ada yang digabung itu tadi yang sebagai imbuhan tentu saja rapat dengan kata kerja ya kan. Dan yang satu lagi penulisannya dipisah gitu kalau dia menunjukkan tempat. Kita harus perhatikan betul-betul ya penempatan dia teman-teman dalam nanti kalau misalnya teman-teman melakukan self editing di naskah teman-teman. Yap, ide cerita udah, gaya cerita juga udah, tata bahasanya juga udah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke point of view dan juga plot. Oke, jadi teman-teman, point of view yang digunakan novel ini adalah third person tapi limited dan dia campuran gitu. Dan misalnya yang pertama bercerita itu dari sudut pandangnya si Kirana, nanti ada sudut pandangnya Lucky, ada sudut pandangnya juga si Anson, ada sudut pandang juga si Rachel gitu ya. Dan itu ganti-gantian, tapi bukan dari first person, dari third person, limited third person. Campuran ini membuat ceritanya itu ada yang berulang-ulang infonya ya teman-teman. Jadi sudah disebutkan di sudut pandang Kirana misalnya, disebutkan lagi di sudut pandang Lucky, disebutkan lagi misalnya di sudut pandang Rachel, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang membuat tempo atau pace cerita ini, novel ini itu menjadi agak sedikit lambat ya teman-teman. Memang tricky sekali kalau kita menggunakan yang namanya point of view third person yang limited, udah gitu kita campur-campur ya teman-teman. Dan belum lagi misalnya ada kejadian kita belum settle gitu ya, kita belum settle berada di satu point of view, kemudian point of view itu sudah berubah lagi. Jadi itu mungkin agak membuat sedikit plot itu berjalan cukup lambat ya. Tapi aku suka sekali di bagian akhirnya itu, endingnya itu ya ending yang sangat kita harapkan ya. Happy ending ya. Ini mengangkat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Kita relate-nya di situ, di fenomena-fenomena sosial yang diangkat di sini ya. Bahwasannya gosip itu bisa memisleading seseorang gitu ya, bisa jatuhnya ke fitnah gitu gosip itu ya. Jadi hindari ya teman-teman gosip itu ya. Nah, untuk karakter building menurut aku di sini yang paling aku sukai itu adalah detail fisik dari karakternya ya teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan kecil dari karakternya itu patut kita contoh juga ya. Cuman itu tadi ya teman-teman, mungkin karena pakai point of view yang campuran itu dan cepat sekali pergantiannya, sepertinya itu jadi membuat karakter kita kurang dieksplor di setiap karakter yang ada di sini itu kurang dieksplor di setiap bagiannya gitu ya. Jadi kayak tujuan-tujuan hidupnya itu mungkin masih sedikit agak kabur gitu ya, masih sedikit agak susah untuk kita menemukannya gitu ya teman-teman. Tapi itu tadi kalau masalah kedetailan dari karakternya itu, dari itu physically-nya itu kan gitu ya kan, terus dari kesukaan-kesukaannya, dari kebiasaan-kebiasaan kecilnya, itu aku sangat suka sekali ya teman-teman. Nah, sebelum kita simpulkan apa yang bisa kita pelajari dari novel ini, saatnya reading time. Lucky terlihat tampan dalam balutan kemeja berwarna putih, dasi kupu-kupu, celana kain warna coklat, lengkap dengan suspenders senada. Rambutnya ditata rapi dengan sentuhan wax. Ia tampak sedang berbincang dengan beberapa kawan yang sepertinya menjadi pendamping pengantin pria hari ini. Kirana menatap pria itu dari kejauhan.
Bahu bidangnya, lengan kokoh itu yang menjadi sandarannya di kala gundah. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil, mengingat kenangan-kenangannya bersama Lucky. Bagaimana pria itu selalu mengacak rambutnya dengan sayang, menggenggam tangannya, dan sesekali memeluk untuk menenangkan dirinya ketika menangis. Ingin rasanya ia berlari dan menenggelamkan diri kembali ke dalam hangat rengkuhannya. Sekarang disinilah gadis itu hadir di pesta pernikahan sang mantan, tepat menjelang akad nikah, dengan mengenakan gaun berbahan sifon berwarna salem dengan potongan A-line yang berhenti tepat di bawah lututnya. Ia berdiri bersembunyi di antara pepohonan sambil menatap mempelai pria dari kejauhan. Mata coklatnya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Tadinya Kirana tak ingin memenuhi ajakan teman-temannya untuk menghadiri pernikahan tersebut, tetapi ia tak menemukan alasan untuk menolak ajakan mereka tanpa kehilangan harga diri. Oke, sekarang masuk kita ke hal yang bisa kita pelajari, teknik-teknik kepenulisannya gitu ya, yang kita bisa pelajari dari novel ini. Yang pertama, perhatikan kerapian Abby ya teman-teman. 2. Hati-hati dalam penggunaan point of view campuran. Ya, khususnya untuk limited third person yang dicampur-campur itu ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman menggunakan itu, intinya jangan terlalu cepat pindah. Udah gitu jangan juga mengulang info ya teman-teman. Sampaikan di point of view yang sebelumnya, ketika pindah point of view kalau bisa tidak perlu disampaikan lagi ya, supaya info yang baru aja yang memenuhinya. 3. Detail karakter, ya kan, udah gitu detail dalam pekerjaan-pekerjaan si karakternya ini ya, itu membuat cerita kita itu bisa menjadi nyata seperti halnya yang ada di dalam novel Maafkan Aku Telanjur Mencinta. Jadi itu kerennya novel ini, jadi bisa kita contoh hal ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan cerita-cerita yang seperti ini, cerita-cerita office affair gitu ya, cerita-cerita romantis seperti ini, teman-teman bisa pesan bukunya, langsung pesan ke penulisnya yaitu Mbak Kanaya Aprilia, juga langsung ke Lovelyns ya kan, yang semua alamat media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Baik teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan dalam mereview buku ini. Jangan lupa like, comment, share, dan terakhir jangan lupa teman-teman, karena aku lihat kemarin di nyata yang nonton itu 70% itu tidak subscribe ya teman-teman. Jadi mohon di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat dan semangat menulis selalu teman-teman. See you next time.